يتمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما وإن أنسى لا أنسى أم البنين. Jika seandainya aku dibuat lupa, maka aku tidak akan melupakan Ummul Banin. Wa in ansa la ansa Ummul Banin faqadat wildaha ajma'a. Karena beliau telah kehilangan putra-putranya semuanya. Wa in ansa la ansa Ummul Banin faqadat wildaha ajma'a. La taslu man faqadat wahida. Janganlah kau bertanya tentang ibu yang kehilangan satu putra. Bagaimana keadaannya? Pasti sakit hatinya. La taslu man faqadat wahida fama halu man faqadat arba'a. Jika seandainya ada seorang ibu kehilangan satu saja putranya, merasa sakit hati, bagaimana dengan ibu yang kehilangan empat-empatnya? Empat-empatnya telah syahid di Karbala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita akan melanjutkan bahasanya. Khawatir atau bisikan-bisikan yang masuk dalam hati ini, bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara kita orang beramal atas bisikan-bisikan yang ada dalam hati itu? Ini menjadi penting. Karena ini akan membahas syariat. Nah, jadi ilmu fikih itu banyak sekali gunanya untuk membersihkan hati. Jadi jangan diremehkan yang namanya ilmu fikih. Jangan pernah ada yang meremehkan namanya syariat. Syariat ini sangat penting. Fikih adalah hal pokok bagi pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Yang pertama, syaratnya pecinta Muhammad wa ali Muhammad itu melihat fikih. Fikih itu ada 5 hukum. Di setiap pekerjaan manusia tidak lepas dari 5 ini. Salah satu dari kelimanya. Pertama, wajib. Hukum fikih namanya wajib. Haram, makruh, sunnah, wa mubah. Jadi ada 5 hukum dalam fikih. Yang pertama adalah haram. Itu wajib kita tinggalkan. Haram itu wajib kita tinggalkan. Tidak boleh kita lakukan. Itu haram. Kedua, ada yang namanya hukum wajib. Hukum wajib itu gimana? Berarti wajib kita lakukan. Ada yang sunnah. Ada yang sunnah. Sunnah juga bagi pecinta Muhammad wa ali Muhammad harus melakukannya. Karena itu kita mengaku diri kita orang pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Ada juga makruh. Makruh itu juga wajib kita tinggalkan karena kita mengaku pecinta Muhammad dan keluarga Muhammad. Lalu ada yang namanya mubah. Nah, mubah ini hukum yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, tidak ada hukumnya. Tapi seorang pecinta Muhammad wa ali Muhammad, contohnya mubah itu apa? Mubah itu makan, minum, tidur, itu mubah semua. Mubah, makan, minum, tidur. Nah, ini tidak ada hukumnya. Boleh kita kerjakan dan boleh kita tinggalkan. Tapi seorang pecinta dalam hal-hal yang mubah ini diniatkan qurbatan ilallah. Ketika seorang melakukan
hal-hal yang mubah diniatkan qurbatan ilallah, maka hal-hal yang mubah itu menjadi ibadah bagi kita orang. Seperti diceritakan di zaman Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq ketika itu didatangi oleh sahabatnya yang bernama Abu Basir. Abu Basir mendatangi Imam Ja'far Shadiq, dan ketika itu Imam Ja'far Shadiq dalam keadaan sholat. Abu Basir sambil menunggu Imam Ja'far Shadiq sholat, beliau menuangkan air. Lalu sebelum meminumnya beliau mengatakan, Assalamualaikum ya Aba Abdullah al-Husain, Allahumma al'an qatalata Abi Abdullah al-Husain, lalu meminum air itu. Setelah itu imam selesai sholat, lalu dikatakan oleh imam, wahai Abu Basir, maukah kau kutukar pahala sholatku ini dengan pahala minum airmu tadi? Subhanallah, air minum yang mubah itu sama setara dengan sholatnya Imam Ja'far Shadiq jika diniatkan qurbatan ilallah. Jika kita sebelum minum membaca Assalamualaikum ya Aba Abdullah, Allahumma al'an qatalata Abi Abdullah, itu sama setara dengan sholatnya imam, bukan sholatnya ulama, sholatnya Imam Ja'far Shadiq. Kif begitu tinggi mubah kalau diniatkan dengan qurbatan ilallah. Nah, itu hitungannya syariat. Tapi di umat kita sekarang ini ada masalah di dua hal, di yang makruh dan sunnah. Ini agak muskilah di zaman sekarang ini. Ketika ditanya, wahai fulan, kenapa kau tidak sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh? Enggak, itu cuma sunnah kok. Anak kalau sholat subuh sholat, tapi itu cuma sunnah kok. Bukan masalah sunnah atau tidak sunnah. Kita orang ini seakan-akan meremehkan perlakuan Nabi jadinya. Kita menghinakan atau merendahkan perlakuan Nabi, itu cuma sunnah kok. Hati-hati kalau berat ini. Sunnah itu semua yang dilakukan Nabi itu sunnah, jangan sampai diremehkan. Itu yang satu. Kedua, makruh. Kenapa kau melakukan hal ini? Ini makruh dalam syariat. Iya, makruh kan tidak dosa. Sahih, makruh itu tidak ada dosanya, tidak menambah dosa kita. Tapi hubungan kita sama Tuhan, masa sih hubungan kita sama Allah ini cuma dosa dan tidak dosa? Kalau tidak dosa kita kerjakan, kalau kan bukan hubungan itu. Gimana hubungan seorang makhluk kepada Kholiknya? Jadi apapun yang namanya makruh itu dari kata kariha, yaitu dibenci. Masa sih kita orang mengaku mencintai Allah, tapi kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah? Kan tidak mungkin. Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka dari itu pecinta Muhammad, wa ali Muhammad, sebisa mungkin menghindari diri dari hal-hal yang makruh. Karena makruh itu kayak gini, kaidahnya gini. Orang yang menjaga dirinya tidak melakukan hal-hal yang makruh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya taufik agar terhindar dari hal-hal yang haram. Tapi jika orang yang meremehkan hal-hal yang makruh, sering dilakukan hal-hal yang makruh, maka suatu saat pasti dia masuk ke sesuatu yang haram. Ini kaidahnya. Kayak makruh itu jadi kayak pagarnya PLN, anggaplah pagar. Antum ini kalau tidak masuk, antum tidak bakal kesetrum. Kalau antum tidak utik pagarnya, kalau tidak antum sentuh pagarnya. Tapi kalau antum coba buka pagarnya, tutup lagi, tidak lama, suatu ketika pasti antum bakal kesetrum. Begitu juga makruh ini kayak pagar ke sesuatu yang haram. Kalau antum tidak hindari diri dari hal-hal yang makruh, insya Allah antum terhindar dari hal-hal yang haram. Tapi kalau antum sering meremehkan hal-hal yang makruh, maka suatu ketika pasti antum akan melakukan hal yang haram. Nah, ini yang bahaya. Itu dalam syariat. Jadi hitungannya kita orang ini pertama syariat, maka itu penting belajar syariat ini. Kedua, kalau ana tidak tahu hukumnya, ada bisikan dalam hati pengen melakukan suatu hal tapi ana tidak tahu hukumnya, tidak tahu hukum syariatnya, gimana? Ada cara kedua. Antum ingat-ingat sejarah orang-orang yang kita cintai, sejarah Muhammad wa ali Muhammad. Ketika antum ingat, pernah tidak contohnya Imam Ali Zainal Abidin melakukan hal ini? Jika antum ingat ada orang-orang yang antum cintai, orang-orang soleh ini melakukan hal itu, maka ketahuilah itu baik. Tapi jika hal-hal itu dilarang, maka ketahuilah itu buruk. Nah, itu gampangnya. Kalau antum tidak tahu hukum syariatnya, antum ingat-ingat sejarah.
Jadi penting juga selain syariat pokok, yang penting juga bagi kita orang untuk belajar apa? Sejarah. Jadi penting belajar sejarah ini, karena untuk tahu perlakuan mereka. Jadi untuk ketika melakukan hal, atau ingat sejarah. Kalau Ustaz gini Ustaz, anak tidak tahu hukumnya dan tidak tahu sejarahnya. Gimana terus? Anak kalau mau melakukan suatu hal, tidak tahu hukumnya dan juga tidak pernah baca sejarah, tidak tahu sejarahnya. Caranya gampangannya gini, lihat ke nafsu antum, hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu itu berat melakukannya, maka ketahuilah itu baik. Kalau hawa nafsu ringan melakukannya, maka ketahuilah itu buruk. Gampangannya begitu. Contohnya sholat malam berat hawa nafsu melakukannya, maka ketahuilah sholat malam itu baik. Tapi ketika majelis sampai malam-malam, sampai begadang majelis, hawa nafsu kita orang senang, maka ketahuilah itu buruk. Gampangannya itu hawa nafsu. Olahraga anak, kalau itu karena hawa nafsu capek ini, maka ketahuilah olahraga itu baik. Kalau itu namanya hawa nafsu. Makan banyak, kalau nafsunya senang, maka ketahuilah makan banyak itu buruk. Ya gitu aja intinya. Jadi timbangannya itu ada 3. Pertama syariat, kedua itu sejarah, dan yang ketiga itu hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita memudahkannya, enak melakukannya, maka itu buruk. Kalau hawa nafsu kita berat, maka itu baik. Gampangannya di situ. Sekarang masalah membedakan. Kemarin kita bilang ada bisikan-bisikan buruk. Bisikan-bisikan buruk ini ada 3 ekor. Imma dari syaitan, namanya itu waswas satu syaitan. Imma dari nafas, namanya itu hawa nafs. Wa imma dari Allah membisiki keburukan. Allah membisiki keburukan, namanya apa? Istidraj. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Gimana Allah, kok bisa Allah itu membisikkan kita keburukan? Bukankah Allah Maha Rahim, Maha Penyayang? Betul, Allah Maha Penyayang. Tapi ketika antum bermaksiat, lalu antum tidak bertobat, maka Allah akan tumbuhkan antum rasa pengen maksiat lagi, sehingga antum nanti kelak meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya istidraj, bahaya. Jadi seperti contohnya anak korupsi 1000. Loh, kok tidak ketahuan? Wah, enak nih. Lama-lama anak pengen korupsi 1 juta. Wah, tidak ketahuan, lebih enak lagi. Anak korupsi 10 juta. Anak korupsi 1 juta, lebih enak hidupnya, tambah enak hidupnya. Tapi lama-kelamaan antum meninggal. Kholas, tempatnya pasti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya istidraj, bahaya. Ya, kita ini sekarang harus membedakan di antara 3 ini. Loh, kenapa harus membedakan, Ustaz? Pokoknya itu bisikan buruk, ya sudah lah, buruk, tidak usah kita lakukan. Harus dibedakan. Biar apa? Biar tahu cara mengobatinya. Masing-masing punya cara sendiri. Cara perbedaannya itu setiap di antara 3 ini pasti punya cara masing-masing untuk mengobatinya. Maka itu harus ada perbedaannya. Yang pertama dari setan. Tandanya gimana? Kalau ada bisikan, terus antum pakai zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Antum pakai zikir, terus bisikan itu hilang, ketahuilah itu dari setan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan ngajak antum keburukan, terus antum pakai zikir, itu hilang, maka itu dari syaitan. 1. Kalau tidak hilang, imma 2. Imma dari hawa nafsu, imma dari Allah istidraj untuk menambah bala kita. Tandanya dari Allah apa? Kalau tandanya dari Allah ini gini. Ketika kita setelah melakukan maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terus kepingin lagi maksiat yang lebih besar setelah kita melakukan maksiat, maka ketahuilah itu dari Allah. Kalau kita pengen maksiat, contoh yang paling wadihnya Yazid ibn Muawiyah laknatullah alaih. Apa yang dilakukan Yazid? Pertama membunuh Imam Husain. Tidak lama dia ngapain? Menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Pertama yang natik yang dibunuh, kemudian Ka'bah yang dihancurkan, tempat ibadahnya umat Islam yang dihancurkan. Kan lebih parah lagi. Ini tahu, ini namanya apa? Istidraj dari Allah. Yazid dan antek-anteknya itu dikasih istidraj dari Allah. Dienakkan hidupnya biar dibuka
buka segala sesuatu. Tapi nanti akan dijatuhkan oleh Allah. Ditinggikan dulu baru dijatuhkan oleh Allah. Namanya istidraj. Tandanya istidraj itu, jadi istidraj itu tandanya ketika kita mau maksiat terus pingin maksiat yang lebih besar, ketahuilah itu dari Allah. Untuk istidraj namanya. Kedua, hawa nafsu. Apa tandanya hawa nafsu? Hawa nafsu ini gini. Anak mau maksiat ini, atau tawarin enggak, jangan maksiat A, maksiat B aja. Enggak, anak mau maksiat A. Enggak, maksiat C aja, maksiat A. Maksiat D, maksiat A, maunya maksiat A. Itu hawa nafsu. Kayak anak kecil. Bah, aku mau main ini. Enggak, nanti abah belikan yang lebih bagus lagi. Enggak, aku maunya yang ini. Bah, lo ini cepat rusak. Maunya yang ini. Ah, itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti itu. Maunya yang itu aja. Kayak anak kecil sudah. Itu namanya hawa nafsu. Jadi sekarang kita bisa bedakan. Obatnya masing-masing punya obat. Kalau dari setan obatnya apa? Dengan zikir. Jadi di antara tiga ini ada yang ad'afuha, ada yang as'abuha, ada yang akhtaruha. Ada yang paling gampang. Paling gampang itu apa? Setan. Gampang dah, paling gampang itu setan. Kenapa? Dengan zikir dia hilang. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, inna kaida syaiton kana do'ifa. Kata Allah, gangguan setan itu sebagaimana macam gangguannya itu, tapi kata Allah do'if, lemah. Nah, satu. Terus kalau dari hawa nafsu gimana caranya? Dari hawa nafsu yang agak berat, paling susahnya as'abuha ini dari hawa nafsu. Kenapa? Kita harus mendidik hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu ini kayak contohnya antum mau menjinakkan kuda liar. Oke, antum menjinakkan kuda liar. Pertama antum naikin kuda itu, ya apa caranya tuh bakal dipengtalkan sama kuda itu, dijatuhkan sama kuda itu. Kalau sudah, waduh, jadi kuda ini tidak bisa dijinakkan, udahnya nyerah. Kira-kira bakal jinak kuda itu? Tidak bakal jinak. Tidak boleh nyerah. Orang yang mau menjinakkan ini naik lagi, dipentalkan lagi kanan, naik lagi, dipentalkan lagi, naik lagi, dipentalkan lagi, tidak bakal nyerah. Tapi lama-lama kudanya ini lama-lama dia yang capek, dia yang nyerah. Jadi caranya itu pertama kita tidak boleh nyerah, perang terus sama hawa nafsu ini, harus perang. Lalu caranya hewan itu bisa jinak dengan apa? Sedikitkan makan. Jangan dikasih makan banyak-banyak. Ketika hewan liar dikasih makan banyak-banyak, dia akan malas. Sedikitkan makan, banyakkan kerjaannya. Suruh entah itu membajak sawah kalau sapi, tapi sedikitkan makanannya. Nah, gitu juga hawa nafsu sama seperti itu. Caranya untuk mendidik hawa nafsu gimana? Banyak-banyak puasa, yaitu sedikitkan makan. Ya, tapi puasa hakiki ya, puasa yang benar-benar puasa. Jangan nanti kita orang puasa pas buka siap-siap mau makan segalanya. Ini percuma, sama aja kan gitu. Sedikitkan makan gimana? Kurangi makannya tuh biar hawa nafsu ini agak tenang kayak hewan tadi. Dan banyakkan amal. Suruh sholat malam diri antum, suruh sholat malam, paksa lu di sholat malam. Coba hal ini 3 hari aja dan lihat perubahannya dari diri antum. Coba 3 hari aja tuh, sedikitkan makan, kurangi makan, dan banyakkan beramal. Lihat perubahan apa yang terjadi dalam diri antum. Insya Allah akan lebih baik karena ini adalah tahdzibun nafs. Tapi ini percuma. Ini ada bilang ini ilmu amali, ini ilmu amali. Tidak diamalkan, hilang ya hilang, sudah diamalilah. Tapi kalau antum amalkan, antum akan kerasa, lezatnya itu kerasa. Jadi ini harus kita amalkan. Kayak kemarin ada salah satu ikhwan bercerita kepada saya tentang gimana dulu Arba'in di Karbala. Arba'in itu yang biasanya ke gang sebelah aja naik motor, terus yang biasa tidur di kasur, yang biasa makan enak, ya kan? Tiba-tiba pas Arba'in, subhanallah, pas Arba'in harus jalan kaki, tidur seadanya, kedinginan, makan seadanya. Tapi semua itu tetap jalan sampai akhir. Loh, kok bisa? Karena ini adalah masalahnya cinta, hub, mahabbah. Begitu juga hawa nafsu. Pertama tidak bakal terima hawa nafsu ini. Tapi kalau antum paksa, mau tidak mau dia bakal terima. Kayak gitu juga hawa nafsu kita orang. Jangan dituruti terus. Kita orang mau makan, pengen makan, kita turuti makan. Akhirnya liar hawa nafsu kita orang. Tidak jinak-jinak. Perang sama hawa nafsu, tahan. Itu yang pertama. Jadi
Nah, hawa nafsu caranya itu dengan tahdzib. Kalau dari Allah gimana? Ini paling bahaya. Akhtaruha. Kalau ada sudah antum tahu ini kemaksiatan dari Allah, ini bahaya. Contohnya ada orang nyakitin antum, kelas ana tidak mau datang zuatannya, ana tidak mau datang ke acaranya dia. Tiba-tiba antum ada rasa kepingin ana Hasan daripada ana hadir ke nikahnya dia, ana Hasan ke diskotik aja. Oh, maksiat yang lebih besar lagi. Ini ketahuilah ini istidraj min Allah. Caranya gimana kalau antum pengen seperti ini? Kalau antum kejadian seperti ini, mubasyarah taubat. Langsung bertobat sama Allah. Minta ampun ya Allah, nah salah ya Allah. Jangan kau istidrajkan diriku nih. Jangan kau benci diriku. Seperti orang-orang seperti itu akan dibenci oleh Allah. Karena Allah meridhoi dia untuk bermaksiat yang lebih besar. Dan ini jangan sampai terjadi kepada pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang pertama. Jadi 3, setan itu dengan berzikir, hawa nafsu dengan mendidik hawa nafsu kita, dan yang ketiga yaitu dari Allah itu dengan mubasyarah taubat, langsung bertobat. Thayyib itu tentang bisikan-bisikan buruk. Ada bisikan-bisikan baik. Bisikan-bisikan baik ini ada berapa? Ada 2. Imma dari malaikat, imma dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa bedanya? Bedanya seperti ini. Pernah enggak kita orang ini, contohnya ya, bangun malam tiba-tiba ada nasihat enggak tahu kretek dalam hati, ayo wudu salat malam. Nah, tapi ketika antum tinggal 10 menit, antum tinggal tidur 10 menit, terus enggak ada lagi bisikan itu, enggak ada lagi yang seakan-akan bangunin antum. Ketahuilah ini dari malaikat. Karena malaikat itu cuma menasihati, lalu kalau enggak mau pergi dia. Ini malaikat. Jadi kayak ayo sedekah. Malaikat itu gimana? Sedekah. Terus antum disibukkan sama beberapa hal, antum lupa mau sedekah ini, ketahuilah itu dari malaikat. Tidak ada paksaan, nasihat. Tapi kalau ada bisikan yang seakan-akan memaksa antum, kuat bisikan itu. Jadi bentuknya itu kuat, kayak memaksa. Sholato. Itu ketahuilah itu minallah. Allah yang mau ilham namanya. Ilham minallah. Kalau lebih kuat daripada yang tadi, tidak hilang dia. Antum bikin sedekah, walaupun antum disibukkan beberapa hal, antum masih ingat sama orang tadi. Antum tetap ingin sedekah, itu namanya ilham minallah. Jadi beda antara lammatul malak dari malaikat sama dari Allah. Bedanya lagi apa? Kalau malaikat tuh kebanyakan nyuruh yang zahir-zahir, sholat, puasa, sedekah, zakat, haji segala macam itu zahir-zahir. Tapi kalau Allah lebih ke maknawinya, lebih ke batinnya. Gimana? Sholat itu untuk apa sih? Fahsya'a. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inti dari sholat apa? Menahan diri dari keburukan dan kemungkaran, dari kekejian dan kemungkaran. Nah, kalau aku pengen diri aku itu bisikan, jangan melakukan hal yang kecil dan jangan melakukan hal yang munkar, maka ketahuilah itu dari Allah. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku mau puasa tapi bukan pengen puasanya, bukan pengen puasa dohirnya, enggak, antum pengen bertakwa, maka antum pengen puasa itu ketahuilah dari Allah. Ma'ani. Masalahnya di batin, itu ketahuilah dari Allah. Jadi intinya setelah semua itu Al-Fakir sampai intinya nih. Ini akhir. Intinya amal baik itu semuanya 0. Oke. Amal baik itu semuanya 0. Sekarang antum mendengarkan khutbah 0, dikasih oleh Allah 0. Ditambah ziarah, kasih 0 lagi. Jadi ratusan. Ditambah baca maktam, kasih 0 lagi. Semua amal baik itu 0 semua. Tidak ada nilainya semua amal baik itu. Dan angkanya itu apa? Angkanya itu 1, ikhlas. Jadi semua amal baik, apapun antum beramal baik, kalau tidak ada ikhlas semuanya 0. Tapi kalau ada ikhlas ada satunya gitu. Misalkan antum beramal baik, man sodakarkan gelas ke orang, ini 0. Terus antum ujub, anak tadi sudah sodako gelas loh sama orang, ini 0 nih. Soalnya ada apa? Tidak ada ikhlasnya. Ketika antum ikhlas, tidak ngomong-ngomong, sudah jadinya itu 10 buat antum. Antum tambahin sholat,
jadinya 100, antum tambahin zakat 1000, segala macam tuh, 00 itu ditambahin semua. Tapi dengan syarat satu, angkanya itu dengan ikhlas. Tanpa ikhlas semuanya 0. Jadi semua amal baik itu 0 kecuali dengan ikhlas. Jadi inti dari hal-hal kita orang ini, pencinta Muhammad wa ali Muhammad ini harus ikhlas, ikhlas ya. Ada cerita seorang ulama datang ke orang kaya di tempatnya, di daerahnya. Sampai di sana sudah bertamu, tidak lama waktu azan. Afwan wahai sahibul bait, anak mau sholat. Oh iya anak butuh sajadah. Oh iya bentar. Dipanggil istrinya. Wahai istriku, tolong ambilkan sajadah yang kita beli waktu haji itu loh, bukan haji yang sekarang, haji yang sebelumnya lagi. Kata ulama ini, astagfirullahaladzim. Loh, kenapa antum istighfar? Antum menghapus pahala haji antum yang bertahun-tahun itu dengan hanya 1 detik. Dengan apa? Sifat ujub tadi. Sombong anak, tolong ambilkan sajadah yang bukan yang haji yang sekarang loh, yang haji yang kemarin. Haji yang kemarinnya lagi, yang kemarinnya lagi. Wah. Jadi dihapus amal baiknya haji selama ini dengan satu detik toh. Gara-gara dia itu sombong. Nah ini bahayanya. Maka dari itu ikhlas itu paling penting buat beramal. Ikhlas itu paling muhimnya buat beramal. Setelah kita punya ikhlas, kita punya yang namanya pengorbanan. Ini yang mau kita bahas sekarang. Di intinya, sekarang ikhwan ada sifat sebelum karim. Kita orang tahu karim itu artinya dermawan kan, suka memberi. Tapi sebelum itu ada namanya sifat insof. Insof ini sadar diri. Al-Fakir kasih contoh biar gampang. Al-Fakir ini punya uang 1 juta. Anggap 1 juta. Syarif contohnya punya uang 100.000. Nah, kita semua sama-sama pengen memberikan ke anak yatim. Ana memberikan 100.000 dan Syarif memberikan 50.000. Yang mana yang lebih mulia? Ana atau dia? Ana punya uang 1 juta. Dia punya uang 100.000. Dia ngasih cuma 50.000 dan Ana ngasih 100.000. Lebih banyak mana menurut Anda? Dulu kok bisa kan kebalik. Padahal Syarif cuma ngasih 50.000. Kenapa kita orang malah pikirannya kok lebih banyak Syarif? Karena sisa uangnya Ana masih 900.000, masih banyak. Sedangkan sisanya uang Syarif cuma 50.000. Nah, orang yang seperti Ana ini namanya insof, munsif. Dia itu memberi tapi masih ada banyak, masih ada sisanya banyak. Tapi orang kayak ini namanya orang karim. Jadi tidak bisa kita semua orang ketika orang memberi kita bilang oh ini orang karim lah, belum tentu. Dia masih insof, jangan-jangan dia masih munsif. Munsif itu betul dia memberi karena masih banyak sisanya. Tapi kalau orang karim itu dia memberi walaupun dia mungkin membutuhkan. Dia mungkin membutuhkan tapi dia tetap memberi. Ini lebih mulia karim daripada insof. Tapi ada tidak yang lebih mulia dari karim? Ada. Namanya itu isar. Isar itu gimana? Dia memberi walaupun pasti membutuhkan. Tadi kan mungkin membutuhkan. Ini pasti membutuhkan. Ini diceritakan di perang Uhud. Di perang Uhud ada namanya Sakok, membawa air. Ketika itu membawa air ini, ketika itu banyak sahabat-sahabat Nabi dari kalangan kaum muslimin yang sakaratul maut, butuh air. Sakok ini keliling, pertama berlari ke orang pertama, Fadl, minum air sebentar sebelum antum meninggal. Lala, anak belum membutuhkan. Sana orang kedua lebih membutuhkan. Dia lari ke orang kedua. Di mana lari? Dari sini sana. Sokhro ini lari orang kedua sampai ke orang kedua. Fadl, antum ini sudah sakaratul maut, cepetan minum. Enggak, ada yang lebih membutuhkan dari anak. Orang ketiga, sana, lari dia ke orang ketiga. Sampai ke orang ketiga, kata orang ketiganya, enggak, orang pertama lebih membutuhkan. Lari lagi ke orang pertama. Mau dikasih minum, mati orang pertama. Lari lagi ke orang kedua. Sampai ke orang kedua, mati orang kedua ini. Lari lagi ke orang ketiga, mati orang ketiganya. Tiga-tiganya jadi syuhada. Gara-gara apa? Sifat isa. Gara-gara sifat lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia pasti membutuhkan.
tapi tetap diberi. Ada cerita yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada seseorang keluarga. Nah ini aku pasti tahu semua keluarga siapa ini. Kayak gini. Ada seorang keluarga nazar untuk puasa 3 hari berturut-turut. Sudah semua puasa, orang puasa lapar, butuh makan. Baik. Sudah ketika waktu buka, tiba-tiba ketok, assalamualaikum. Datang orang miskin, minta. Oh naam, dikasih semua atau sebagian kita ya? Semuanya dikasih. Beliau keluarganya cuma makan kurma dan air saja. Oh naam, padahal butuh makan, puasa ini. Hari esoknya sudah puasa lagi, waktu mendekati buka, ada lagi yang mengetok anak yatim. Dikasih semua, ya kan? Tidak tersisa apapun. Hari ketiga seperti itu lagi. Ketika sudah siap buka puasa, ada tawanan mengetok pintunya, butuh makan, aku butuh makan, dikasih semuanya. Sehingga tidak tersisa apapun, baru turun ayat. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Qalu inna nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini siapa? Keluarganya siapa ini? Muhammad wa ali Muhammad. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Mereka punya sifat namanya ithar, yaitu walaupun mereka pasti butuh tapi tetap dikasih. Sudah. Jadi kita punya 3 sifat. Namanya apa? Tadhiyah, pengorbanan. Gimana pengorbanan ini? Pengorbanan ini kita memberi walaupun itu membahayakan diri kita. Kalau tadi kita memberi walaupun itu kita pasti membutuhkan. Kalau pengorbanan enggak. Kita tetap memberi walaupun membahayakan diri kita. Syuf, ini yang kita peringati sekarang ini. Orang ini yang kita peringati, Al-Husain, semuanya itu mengajarkan kita hal ini, yaitu apa? Pengorbanan. Diberi semuanya, diberi. Ada harta diberi Al-Husain, harta semua diberi Al-Husain, dikasihkan semua. Sahabat-sahabat terbaik dikasih semua. Keluarga-keluarganya dikasih. Orang yang paling mirip Rasulullah, Aliul Akbar dikasih. Kepercayaannya, Al-Kafir, Abdul Qadir Abbas dikasih semuanya. Dirinya sendiri kehausan, tidak apa-apa, dikasih. Wanita-wanita jutawan, tidak apa-apa, dikasih. Demi tegaknya agama kakek Rasulullah. Ini namanya apa? Pengorbanan ini. Dia memberi walaupun itu membahayakan dirinya. Nah, sahibah hadhil yaum, hadhil lailah itu adalah wanita yang penuh dengan pengorbanan. Wahya Ummul Banin, Sayyidah Fatimah Ummul Banin. Sayyidah Fatimah Ummul Banin, kita ceritakan, mendidik anaknya itu tidak sembarangan. Beliau ketika dinikahi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bermakna berarti pilihannya Ali bin Abi Thalib ini tidak sembarangan, bukan beliau yang pilih, berarti Allah yang milih. Setelah pengganti Fatimah Az-Zahra, penggantinya adalah Fatimah Ummul Banin. Apa yang dikatakan Ummul Banin dalam syaratnya? Wahai Amirul Mukminin, satu syarat ya Amirul Mukminin, engkau mau menikahiku, satu syarat. Apa wahai Fatimah? Tolong jangan panggil aku dengan nama Fatimah. Kenapa wahai Fatimah Ummul Banin? Kenapa? Karena aku takut ketika kau memanggilku dengan nama Fatimah, itu akan mengingatkan Al-Hasan wal Husain wa Zainab kepada ibundanya Fatimah. Aku tidak ingin. Panggil aku dengan nama lain. Naam, engkau akan kupanggil dengan nama Ummul Banin. Nah, di situ perkataannya Ummul Banin, maka disebut dengan Fatimah Ummul Banin. Apa yang diajari Fatimah? Kok bisa putranya Abbas seperti itu ya setianya? Diajari oleh didikan ibundanya Sayyidah Ummul Banin. Setiap mau tidur bukan nina bubu dan dinyanyikan Al-Hasan wal Husain wal Zainab, putra-putra Amirul Mukminin, putra-putra Zahra yang disebutkan. Setiap mau tidurnya, sehingga kecintaan dari bayinya itu muncul dalam jiwa Abu Bakar Abbas. Sehingga tidak mungkin yang namanya Abu Bakar Abbas mengkhianati keluarga ini. Dari kecil didikannya seperti itu oleh Sayyidah Fatimah Ummul Banin. Dididik untuk mencintai
wahai keluarga Nabi. Seperti kita orang ini, kita orang insya Allah pecinta keluarga Nabi. Suatu ketika Sayyidah Fatimah Ummul Banin melihat putranya Abu Fadl Abbas masih kecil. Imam Husain ketika itu ingin membangun sesuatu, lalu berkata, wahai Abbas, ambilkan air. Masih kecil Abu Fadl Abbas nih, ambilkan air wahai Abbas. Naam ya Abu Abdullah, siap. Diambil air dengan 2 ember. Masih kecil, kesusahan untuk membawanya Abu Fadl Abbas kecil ini. Imam Ali melihatnya menangis. Kata Sayyidah Fatimah Ummul Banin, wahai Amirul Mukminin, adakah cacat di putraku ini? Kenapa kau melihatnya dalam keadaan menangis? Ya Allah, aku ingat di hari itu, hari Asyura seperti ini. Kelak Abu Fadl Abbas akan membawakan air untuk abangnya Al Husain. Setelah itu dipanggil Abu Fadl Abbas oleh Amirul Mukminin kecil, dicium kedua tangannya. Tangan Abu Fadl Abbas dicium oleh ayahnya Amirul Mukminin. Ini adalah didikan Ummul Banin. Ketika rombongan akan pergi, Sayyidah Fatimah Ummul Banin berteriak, ya waladi, ya waladi, dipanggil, wahai putraku, wahai putraku. Tiba-tiba Imam Al-Husain membalikkan badannya. Labbaik ya ummah. Astaghfirullahaladzim, kata Sayyidah Ummul Banin. Wahai imam, ya sayyidi, ya imami, ya Husain, aku seumur hidupku tidak pernah memanggilmu waladi. Engkau ini bukan putraku, engkau ini adalah tuanku, engkau ini adalah imamku. Tidak mungkin aku memanggilmu dengan kata-kata al-waladi. Aku memanggil putraku Abbas. Tolong manggilkan Abbas. Suruh dia kemari. Nah, wahai ummah, dipanggil wahai Abbas. Ummah menginginkan kita. Dipanggil oleh Sayyidah Ummul Banin sendirian berdua dengan Abu Fadl Abbas. Lalu dikatakan oleh Sayyidah Ummul Banin, wahai Abbas, aku memiliki wasiat kepadamu. Tunaikanlah wasiat ini. Sungguh air susuku akan menjadi haram bagimu. Tidak aku halalkan air susuku jika engkau tidak tunaikan 2 wasiatku ini. Wahai ummah, apa wasiat itu wahai ummah? Yang pertama, jaga Zainab al-Kubra. Jangan pernah kau tinggalkan. Wahai ummah, selama aku masih hidup, selama nyawa masih ada di diriku, seumur hidupku tidak akan aku meninggalkan Zainab. Yang kedua apa wahai ummah? Yang kedua wahai Abbas, ingatlah wasiat ibumu ini. Jangan pernah kau mencicipi setetes pun air ketika Al-Husain belum minum air. Jangan pernah kau mencicipi setetes pun air ketika abang Al-Husain belum minum air, ketika beliau kehausan. Nah, wahai ummah, wahai Abu Fadl Abbas, dipegang kepalanya Abu Fadl Abbas, berangkatlah nak. Jangan kau buat diriku malu di depan ibunda mereka Fatimah Zahra. Biarkanlah diriku bangga di depan ibunda mereka Fatimah Zahra. Jangan buat diriku malu di depan ibunda Fatimah Zahra. Buatlah diriku bangga di depan Fatimah Zahra. Berangkatlah, Allah ma'ak, Allah bersamamu. Lalu kemudian rombongan itu berjalan sampai di Karbala. Ketika sampai di Karbala, terbunuh satu persatu, selesai semua, sampai ke Syam, ziarah lagi arba'in ke Karbala. Di Karbala, apa kata Imam Ali Zainal Abidin ketika semua sudah lelah? Kata Imam Ali Zainal Abidin kepada seorang penyair, wahai Ibn Hadlam, namanya Ibn Hadlam, wahai Ibn Hadlam, pergilah engkau terlebih dahulu ke Madinah. Katakanlah, kasihlah 2 bait syair kepada mereka, sehingga mereka berkumpul semua di Masjid Nabawi. Aku dan para rombonganku sudah capek. Uzina min kasratin nazar ilaina. Aku dan rombonganku sudah lelah, sudah letih dilihat oleh semua orang. Aku tidak ingin lagi ketika aku masuk Madinah, semua manusia-manusia, penduduk-penduduk Madinah melihat kami. Aku tidak ingin lagi dilihat. Aku tidak ingin lagi Zainab, bibiku Zainab dilihat oleh orang-orang. Biarkanlah mereka semua berkumpul di Madinah, di Masjid Nabawi. Kemudian Ibn Hadlam pergi. Sami'na wa ata'na ya Abu Abdullah, ya Abul Hasan ya Ali. Lalu kemudian pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau berteriak ke setiap rumah-rumah, ya ahla Yathrib la muqama lakum biha,
yang artinya wahai penduduk Yastrib, wahai penduduk Madinah, tidak ada lagi tempat bagi kalian. Bingung orang-orang, kenapa Ibn Hadram, ada apa? Besok jawabannya di Masjid Nabawi, besok jawabannya di Masjid Nabawi. Per rumah, setiap rumah didatangi, ya ahla Yastrib, la muqama lakum biha, wahai penduduk Madinah, tidak ada lagi tempat bagi kalian. Kenapa? Besok jawabannya, besok di Masjid Nabawi. Semua rumah-rumah penduduk Madinah didatangi oleh Ibn Hadram untuk mengatakan ya ahla Yastrib, la muqama lakum biha. Sampai keesokan harinya, seluruh penduduk Madinah berkumpul di Masjid Nabawi. Ketika mereka semua berkumpul, masuklah rombongan Ali Zainal Abidin ke dalam kota Madinah dan langsung menuju rumahnya, sehingga tiada lagi yang melihat mereka masuk ke dalam rumahnya. Tiada lagi yang mengetahui bahwasanya rombongan telah tiba ke rumahnya ke Madinah. Sampai semuanya berkumpul di Masjid Nabawi, beliau menaiki mimbar Rasulullah lalu berteriak, ya ahla Yathrib la muqama lakum biha, wahai penduduk Madinah, tidak ada lagi tempat bagi kalian di sini. Wahai Ibn Hadram, ini adalah tempat kakek-kakekku dari dulu, dari aku lahir tak dulu di sini. Kenapa kau bilang tidak ada lagi tempat bagi kami? Diulangi lagi, ya ahla Yathrib la muqama lakum biha. Kenapa wahai Ibn Hadram? Qutilal Husain, kata Ibn Hadram, Al Husain telah terbunuh. Qutilal Husain wal jismu minhu mudrumu, jasadnya terinjak-injak kuda. Qutilal Husain wal jismu minhu mudrumu wa ra'suhu muqarrab, sedangkan jasadnya diinjak-injak kuda, sedangkan kepalanya di atas tombak, terpisah jasad dan kepalanya. Lalu kemudian ada seorang wanita tua ketika itu tiba-tiba berlari menuju rumah Ali Zainal Abidin ala Nabi wa alihi sholawat. Di rumah tersebut, lalu Sayyidah Zainab mengatakan kepada para Alawiyah, para Syarifah ketika itu, wahai Fatimah, wahai Fawatim, wahai putri-putri Fatimah, tidak ada lagi di hari ini yang memasuki rumah kami. Jangan kau terima lagi, tidak ada yang ingin memasuki rumah ini, karena aku ingin khusus di hari ini kami bertakziah, kami menangisi, kami meratapi, kami merintih pada saudaraku Al-Husain. Antum tahu di mana diceritakan Sayyidah Zainab berkata demikian? Sayyidah Zainab di kamar Abi Abdullah Al-Husain. Sayyidah Zainab berkata, dulu saudaraku Al-Husain di sini tempat tidurnya. Dulu saudaraku Al-Husain di sini tempat sholatnya. Dulu saudaraku Al-Husain di sini tempat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fawatim, wahai putri-putri Al-Husain, jangan biarkan seorang pun masuk di hari ini. Walaupun dia ingin bertakziah kepada kami, suruhlah dia kembali keesokan harinya, karena aku akan khususkan hari ini untuk para syarifah, para putri-putri Al-Husain. Kita semua akan meratapi Al-Husain di hari ini. Lalu kemudian tidak lama seseorang mengetuk pintu. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Lalu kemudian Fatimah Zuhra mendatangi pintu tersebut lalu berkata, man fil kharij, siapa yang di luar? Anal muaziyah, aku adalah orang yang bertakziah. Lalu Fatimah Zuhra berkata, wahai orang yang bertakziah, syukron, terima kasih, tapi kami memohon maaf, kembalilah besok hari, kami sekarang tidak menerima kamu, kembalilah besokan harinya. Lalu kemudian tidak lama diketuk lagi pintu itu. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Waalaikumsalam ya al-muaziyah, wahai orang bertakziah. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, wahai Muaziyah, datanglah keesokan hari, karena bibiku Zainab tidak menerimanya. Bibiku Zainab memerintahkanku untuk tidak memasukkan satu orang
Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah wa mawdi'ir risalah wa mukhtalafil malaikah. Siapa anti siapa? Kata Fatimah. Wahai Fatimah, katakanlah kepada Zainab, ibunya berada di luar. Ibunya berada di luar. Ketika itu mendengar itu, Zainab berteriak, "Ya Fatimah, ya Fatimah, iftahil bab, bukalah pintu itu, Fatimah, karena itu adalah ibunda kami yang mengorbankan 4 putranya untuk Al-Husain." Lalu kemudian dibuka pintu itu. Kemudian ketika melihat Sayyidah Ummul Banin, ummah dari Sayyidah Zainab, tiba-tiba Sayyidah Zainab berteriak, "Wah Abbasah, oh Abbas." Ketika itu Sayyidah Ummul Banin melihat Sayyidah Zainab lalu berteriak, "Wah Husainah, wah Husainah." Mereka berlarian, menangis, memeluk satu sama lain. Lalu kemudian Sayyidah Zainab berkata, "Ya Ummah, ya Ummul Banin, a'zamallahu lakil ajr, a'zamallahu lakil ajr biwaladikal Ja'far wal'un." Wahai Ummah, Ummul Banin, semoga Allah menguatkanmu. Wahai Ummah, putramu Ja'far dan Aun telah tiada, wahai Ummah. Lalu Sayyidah Ummul Banin menjawab, "Ja'far wal'un aku serahkan untuk Al-Husain ya Zainab. Yang aku tanyakan hanya satu ya Zainab, bagaimana kabar putraku Al-Husain? Bagaimana kabar putraku Al-Husain, wahai Zainab?" Lalu kemudian Sayyidah Zainab mengatakan, "Wahai Ummah, a'zamallahu lakil ajr. Semoga Allah menyabarkanmu, wahai Ummah. Semoga Allah menguatkanmu, wahai Ummah. Biwaladika Abdullah. Abdullah telah tiada, wahai Ummah." Lalu Sayyidah Ummul Banin berteriak, "Abdullah Raihanatul Mukhtar. Abdullah adalah wewangian Al-Mukhtar, Al-Mustafa. Aku berikan dia untuk Al-Husain." Wahai Zainab, yang aku tanyakan bukan putra-putraku, wahai Zainab. Wahai Zainab, yang aku tanyakan hanyalah Al-Husain. Wahai Zainab, bagaimana keadaan Al-Husain ya Zainab? Sayyidah Zainab setelah menyebutkan ketiga putranya, tinggal satu yang belum disebut oleh Sayyidah